Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matil ikhwana wa an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan bi ni'matis sihhati wa quwwati wal afiyah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Shaimin dan shaimat rahimahumullah. Alhamdulillah kita telah berada pada hari ke-20 bulan Ramadan. Saya Nur Bahri Nur insyaallah akan mengantar para shaimun dan shaimat rahimahumullah untuk berbuka puasa bersama melalui tausiah kultum yang judulnya Adab dan Keutamaan Iktikaf. Para shaimun yang sama berbahagia, Ibnu Hasim berkata, iktikaf itu adalah berdiam di masjid dengan niat takarrub ilallah pada waktu tertentu pada siang atau malam hari. Jadi iktikaf adalah berada dalam masjid dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari karunia-Nya, mencari pahala, dan insya Allah bertemu dengan Lailatul Qadar. Hukum iktikaf, para ulama berijma bahwa iktikaf itu khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan satu ibadah yang disyariatkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah meriwayatkan bahwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini dilakukan beliau hingga wafat, kecuali pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Ahmad berkata, sepengetahuan saya tak seorang pun ulama mengatakan bahwa iktikaf itu bukan sunnah. Para shaimun rahimahumullah, apa apabila keutamaan iktikaf? Dari Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, tahukah Anda hadis yang menunjukkan keutamaan iktikaf? Ahmad menjawab, tidak, kecuali hadis lemah. Namun demikian tidaklah mengurangi nilai ibadah iktikaf itu sendiri sebagai takarrub kepada Allah. Dan cukuplah keutamaannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para istri Rasulullah, dan para ulama senantiasa melakukan ibadah ini. Dalil-dalilnya Quran surah kedua ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mendekati istri kamu dan kamu sementara beriktikaf di masjid. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, Nabi iktikaf pada 10 hari terakhir pada tiap bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para shaimun, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi selalu iktikaf pada 10 hari terakhir. Pada tahun ketiga beliau dipanggil oleh Allah, beliau beriktikaf selama 20 hari. Macam-macam iktikaf. Ada iktikaf yang disyariatkan yaitu 2, iktikaf sunnah dan iktikaf wajib. Iktikaf sunnah yaitu yang dilakukan secara sukarela semata-mata untuk bertakarrub kepada Allah, seperti iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Sedangkan iktikaf wajib yaitu iktikaf yang didahului dengan nazar atau janji. Misalnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku, saya akan beriktikaf
maka iktikafnya itu adalah wajib karena didahului dengan nazar. Waktu-waktu iktikaf tergantung pada beberapa lama waktu itu dinasarkan. Iktikaf sunnah tidak ada batasan waktunya. Kapan saja, boleh malam hari, boleh siang hari. Waktunya bisa lama, bisa juga singkat. Ya'la bin Umayyah berkata, sesungguhnya aku berdiam 1 jam di masjid, tak lain hanya untuk iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Orang yang iktikaf harus memenuhi kriteria, yaitu pertama muslim, berakal, suci dari janabah atau junub, suci dari haid dan tidak nifas. Oleh karena itu, iktikaf tidak diperbolehkan bagi orang kafir, bagi anak yang belum mumayyiz atau belum akil balik, kemudian orang yang junub dan wanita yang haid atau nifas. Syarat dan rukun iktikaf. Sebelum melakukan iktikaf penting untuk memperhatikan syarat rukunnya antara lain. Pertama, niat. Dalam iktikaf harus ada niat sehingga orang yang melakukannya paham apa yang harus dilakukan. Bahkan jangan sampai melamun dan pikiran kosong. Niatnya boleh diucapkan, boleh juga dalam hati. Nawaitu iktikaf lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kedua yaitu diam di dalam masjid dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian itu adalah sementara iktikaf di masjid. Sunnahan iktikaf terdapat dalam beberapa hadis antara lain. Yang pertama, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf sesudah tanggal 20 Ramadan hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab dan Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah menjemputnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian maksud dari beberapa hadis di atas adalah tiap bulan Ramadan akan berakhir, terutama 10 hari menjelang Ramadan berakhir, Rasulullah selalu beriktikaf di masjid. Iktikaf ini hukumnya sunnah, tidak harus pada bulan Ramadan, boleh dilakukan pada bulan apa saja. Yang penting orang yang melakukannya memahami apa itu iktikaf. Bolehkah perempuan iktikaf di masjid? Iktikaf sangatlah dianjurkan dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini pun telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi selalu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah memanggilnya. Kemudian istri-istri meneruskan iktikaf yang setelah itu. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut juga mengindikasikan boleh atau dibolehkannya perempuan untuk beriktikaf, karena digambarkan bahwa para istri Nabi melakukan iktikaf sepeninggal Nabi. Namun di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram disebutkan bahwa dibolehkannya iktikaf bagi perempuan di dalam masjid dengan syarat, yaitu mendapatkan izin dari suami dan dia terhindar dari fitnah. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Demikianlah tausiah kita pada hari yang ke-20 ini, yakni keutamaan iktikaf. Semoga dengan puasa Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas iman kita dan mengambil bagian dalam iktikaf di tahun ini. Saya Nur Bahri Nur bersama keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.